Nggak tahu, apa masuk ke kantor bea cukainya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kurang tahu sih. Pernah. Apakah benar seperti itu? Kata siapa? Kata mereka. Selamat pagi Sobat BC, kembali lagi di Kata Mereka. Setiap harinya, petugas Bea Cukai mengawasi berbagai jenis barang yang keluar maupun masuk ke Indonesia. Terkadang dalam prosesnya, terdapat jenis barang yang harus ditegah atau ditunda pengeluarannya karena alasan tertentu yang sesuai dengan ketentuan. Nah, dari sini nih muncul berbagai pertanyaan, seperti kok barangnya ditegah sih? Atau yang paling sering, kalau udah ditegah, barang-barangnya kemana ya? Karena itu, di Kata Mereka kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian barang tegahan Bea Cukai. Dan gak tanggung-tanggung, kita akan cari tahu dan tanya langsung ke petugas Bea Cukai yang berwenang. So, untuk sahabat BC semua, pantengin terus video kita ya. Pernah nggak kirim barang dari luar negeri? Pernah. Pernah, tapi nitip sama temen. Pernah, tapi just tip. Pernah bawa barang dari luar negeri terus diperiksa bea cukai nggak? Pernah. Kalau sendiri belum pernah, tapi mungkin yang barang titip teman itu. Belum pernah sih. Pernah. Barang apa aja sih yang kamu tahu atau menurut kamu bisa ditegah bea cukai? Rokok, alkohol. Itu ada narkotika, ada minuman beralkohol, ada rokok ilegal. Seperti rokok mungkin. Nah, kira-kira tahu nggak barang hasil tegahan bea cukai itu penyelesaiannya kemana? Mungkin dilelang. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kurang tahu sih. Nggak tahu, apa masuk ke kantor bea cukainya? Nah, kalau tadi kita udah dengar pendapat dari sahabat BC secara langsung, next ayo kita dengerin pendapat dari ahlinya. Halo sahabat BC, ketika kita membawa atau mengirim barang melintasi suatu batas negara, ingat maka ada kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau ada indikasi pelanggaran, maka petugas bea cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penegahan. Penyelesaian barang tegahan bea cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya mengacu pada Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan. Setelah dilakukan penegahan, barang-barang tersebut akan ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara atau BDN. Kemudian, Bea Cukai akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap BDN tersebut untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran di bidang kepabeanan. Selain itu, penyelesaian BDN dapat dilakukan dengan dimusnahkan, diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti, dilelang, diserahkan kepada pemilik apabila tidak ada pelanggaran pidana dan kewajiban pabean telah dipenuhi. Atau dapat juga ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara atau BUMN. Tindak lanjut penyelesaian BUMN diantaranya dilelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, dan hasilnya disetor seluruhnya ke kas negara. Dimusnahkan antara lain untuk barang yang berbahaya bagi masyarakat umum, tentunya dengan prosedur resmi dan disaksikan oleh pihak terkait. Dihibahkan untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan sosial, atau dilakukan penetapan status penggunaan sehingga BUMN dapat mendukung tugas dan fungsi kementerian atau lembaga lain. Terhadap barang tertentu yang ditegah, Bea Cukai juga bekerja sama dengan instansi lain dengan menyerahkan barang tersebut sesuai dengan kewenangannya seperti barang antik ke museum atau Kementerian Kebudayaan atau narkotik ke Badan Narkotika Nasional untuk dimusnahkan. Wah, lengkap banget ya penjelasannya sahabat BC. Sekarang udah nggak bingung lagi kan tentang penyelesaian barang tegahan di Bea Cukai. Jadi sahabat BC, barang tegahan di Bea Cukai itu tidak menghilang begitu saja ya, tetapi ada dasar hukum dan proses yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semoga informasi kali ini dapat menambah pengetahuan kita tentang tugas dan fungsi di Bea Cukai, khususnya tentang pengelolaan dari barang tegahan di Bea Cukai. Sampai jumpa di Kata Mereka selanjutnya. Dadah! Kata mereka.